Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tidak terasa ya saudara. Ini sudah di bulan Desember. Nah saudara, ada seruan untuk berdoa dari pusat, dari Gatot Subroto, dari tim doa profetik. Jadi di puasa mengingatkan supaya mengajak kita berpuasa saudara. Jenis puasanya terserah saudara. Jadi kita berpuasa merendahkan diri selama tanggal 1 saudara. Tanggal 1 Desember sampai 21 Desember. Selama 21 hari. Nah kami sudah membagikan poin-poinnya saudara. Poin-poin topik-topik doa yang kita doakan bersama-sama. Kita merendahkan hati kita berdoa buat NKRI untuk pilkada, pilpres, dan keamanan bagi NKRI. Dan kemudian banyak lagi poin-poinnya saudara. Oleh karena itu mari saudara dihimbau buat jemaat Tuhan. Kita mau belajar semakin dekat sama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi yuk semua mau ambil bagian, amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Dia melihat dari sorga hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja buka ayatnya saudara. Di dalam Kitab Kejadian 7 ayat 1 yang kelima saudara. Sudah dapat semua, amin. Kejadian 7 ayat 1 sampai yang kelima kita akan baca bersama-sama. Biar semangat saudara, amin. Yang pertama kita baca 3, 2, 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat yang kedua saudara. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang. Ayat yang ketiga. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina. Ayat yang keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Yang kujadikan itu. Ayat yang kelima, 3, 2, 1. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Nuh saudara, kalau kita lihat dia adalah orang yang sungguh-sungguh yang taat secara total saudara. Nah tokoh Alkitab dalam perjanjian lama taat secara total. Karakter Nuh saudara hidupnya benar, tidak bercela dan kemudian dia bergaul dengan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berfirman kepada Nuh, Nuh gak ngerti apa yang harus dibuatnya saudara. Nah Tuhan bilang sama Nuh, Nuh buat bahtera. Nuh gak bilang, dia gak berbantah-bantah saudara. Dia nggak bantah sama Tuhan, dia ikut saja kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Bangun bahtera. Nuh bangun bahtera saudara. Dia ikut. Nah Nuh membangun bahtera saudara bersama anaknya dan istrinya saudara. Ketiga anak laki-laki Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Dan kemudian dibantu dengan istrinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Alkitab mencatat berapa lama Nuh membangun bahtera. Cukup lama saudara, bukan sebentar. Nah Alkitab mencatat diperkirakan bahwa 80 sampai 100 tahun. Lama ya saudara? Amin, lama ya saudara. 80 sampai 100 tahun. Tapi Nuh taat saudara. Nuh gak ngerti apa yang terjadi ke depan saudara. Gak tahu. Tapi dia taat saudara. Dia lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Dia bangun saudara. Dia membangun bahtera Nuh dari kayu gopir. Dan kemudian saudara dia terus melakukannya dengan setia, dengan taat saudara. Bayangkan sampai menunggu 80 tahun saudara. Wow itu begitu lama, sampai 80, sampai ke 100 tahun, kurang lebih seperti itu saudara. Tapi Nuh tetap setia, saya percaya kita semua di tempat ini semua adalah orang-orang setia, amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Saudara adalah orang-orang setia kasih Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Nuh saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia membangun bahtera, dia diolok-olok pada zamannya saudara. Nah kenapa Tuhan ingin menghapuskan bumi pada saat itu? Alasan yang pertama saudara, karena kejahatan begitu besar pada zaman itu. Nah saudara sehingga melukai hati Tuhan. Nah jadi
Tuhan Allah ingin menghanguskan bumi, meluluh bantahkan, menghabiskan bumi saudara. Tapi satu yang dilihat Tuhan, orang yang benar di matanya yaitu Nuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Nuh membangun bahtera, dia diolok-olok saudara. Nuh ngapain bangun bahtera, mau kemana, mau ngapain? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita dan hidup saya dan hidup saudara tidak ditentukan oleh perkataan orang, amin. Tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Amin ya saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Mungkin hidup saudara dikomentari, mungkin diolok-olok, mungkin lain-lain sebagainya. Tapi fokus saja dengan firman Tuhan. Fokus saja apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Sama seperti Nuh saudara. Dia fokusnya bukan olok-olok. Dia enggak balas olok-olok orang itu saudara. Dia fokus apa yang Tuhan suruh dia buat saudara. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh dan keluarganya diselamatkan pada zaman itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana Nuh membangun bahtera saudara. Dia bangun dari kayu gopir ya. Dan kemudian dari panjang dari bahtera itu saudara, Alkitab mencatat 300 hasta. Itu sama dengan 135 meter. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, lebarnya saudara. Lebar itu saudara 50 hasta. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, 50 hasta saudara itu sama dengan 22,5 meter. Ya, dan tingginya saudara Alkitab mencatat bahwa 30 hasta. 30 hasta itu sama dengan 13 meter. Nah Alkitab mencatat bahwa bahtera yang dibangun Nuh lebih besar dari lapangan sepak bola yang sekarang. Luar biasa saudara. Nuh taat saudara. Dia nggak pernah bersungut-sungut, nggak mau bantah-bantahan sama Tuhan. Walaupun dia nggak ngerti, dia ikut saja saudara. Maka di dalam Ibrani 11 ayat 1, Tuhan berfirman begini saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Setuju ya saudara? Iman itu dasarnya saudara. Yang belum kita lihat. Nuh belum lihat kejadian itu saudara. Air bah belum muncul, belum ada. Tapi karena dia beriman saudara. Dia taat, dia setia, dia sabar saudara. Dia melihat janji Tuhan. Pertolongan Tuhan datang pada keluarga Nuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu air bah datang saudara, ya begitu lama air bah itu ya melanda daripada air bah itu melanda bumi saudara. Nuh sudah selesai membangun bahteranya. Ketika selesai saudara, terlihat indah bahtera tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini anehnya saudara, bahtera ini ditutup saudara, pintunya ini ditutup langsung sama Allah pencipta langit dan bumi. Wah luar biasa saudara, karena tangan Tuhan yang bekerja waktu itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka bahtera itu tidak ada nakhodanya saudara. Ya kalau ibarat mobil ya saudara, saya perkatakan apa enggak ada setirnya gitu. Ya. Jadi tidak ada dibuat untuk mengemudi sebelah kiri dan kanan, itu tidak ada saudara. Siapa jadi nakhodanya saudara? Itu Tuhan sendiri. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Ketika hidup kita saudara, kita percayakan bahwa Tuhan yang menjadi nakhodanya, kita akan selamat kemanapun kita melangkah. Amin. Saya percaya bahwa juga kehidupan Nuh yang ditolong Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya minta kesediaannya tim musik untuk kita bernyanyi. Pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tim musik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur mencatat bahwasanya Mazmur 124, pertolongan kita ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak yang setuju pertolongan kita dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wow, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Nuh bisa ditolong Tuhan, disertai Tuhan, selamat dengan istri dan anak-anaknya. Saya sangat percaya bahwa saudara semua di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara semua yang di tempat ini juga ditolong Tuhan. Amin, juga disertai Tuhan. Tuhan janji saudara. Amin Bapak Ibu, ketika kita angkat tangan, saya percaya Tuhan turun tangan. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Sama seperti Nuh saudara, terbatas saudara. Tapi ketika dia taat, dia mau ikut perintah Tuhan. Dia melihat kuasa dan penyertaan Tuhan. Bahkan pelangi Tuhan, dia melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ada berapa banyak di antara kita yang ingin melihat karya Tuhan saudara di tempat ini. Wow, boleh lambaikan tangan saudara, Bapak Saudara. Oh semua ya saudara. Saya percaya janji Tuhan saudara tidak akan pernah gagal. Ya saudara, mungkin saat ini saudara memiliki pergumulan yang berat. Yang belum teratasi saudara. Tetap percaya saudara. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan beban menjadi berkat. Ratap tangis menjadi tari-tarian. Saudara, Tuhan sanggup. Posisi yang paling bawah Tuhan angkat naik saudara. Siapa yang sanggup melakukannya saudara? Tuhan kita saudara. Dia dahsyat. Saudara perlu ketahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan segala macam cara. Yang mampu melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan saudara. Mungkin manusia bilang, enggak mungkin, mana mungkin. Seringkali kita batasi kuasa Tuhan, seringkali kita batasi cara kerja Tuhan. Dengan pikiran-pikiran kita. Maka firman Tuhan mencatat di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu saudara. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, saya percaya pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Amin saudara. Amsal 3 ayat 6 Tuhan berfirman, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah sama seperti benang yang kusut saudara. Ketika di tangan Tuhan, ketika kita mengakui kesalahan kita, kelemahan kita saudara. Maka Tuhan akan membuatnya menjadi lempeng dan lurus kembali. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi akan masuk di tahun 2023. Yuk kita semakin dekat sama Tuhan saudara. Yuk kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menabur saudara. Menabur pasti menuai. Nah, menabur dalam gereja saudara. Apa dalam persepuluhan saudara. Yang sifatnya kekal saudara. Melayani saudara. Sifatnya kekal.
memberi persembahan diakonia, sifatnya kekal saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia 100% saudara. Tapi pikirkan juga perkara kekal. Menabur pasti menuai. Kalau saudara setia menabur, saudara setia dalam pelayanan, saya percaya bahwa Tuhan juga setia menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita juga mau belajar setia di depan Tuhan. Mungkin gak sempurna saudara, saya juga gak sempurna saudara, saya mau belajar, terus belajar. Tetapi yuk kita menjadi pelaku firman. Jangan hanya pendengar saja, belajar satu saudara. Saya percaya di sini adalah orang-orang pelaku firman. Tepuk tangan buat Allah kita Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Nuh di dalam bahtera, dia gak ngerti kapan bahtera itu akan berakhir. Gak ngerti saudara. Cuman dia taat saja. Waktu dia masuk dalam bahtera beserta istri dan anaknya. Alkitab Kejadian 7 ayat yang ketiga, 7 ayat yang 2-3. Mencatat bahwa dia membawa hewan saudara. Hanya beberapa jenis spesies hewan yang masuk ke dalam bahteranya. Itu yang selamat saudara. Yang lainnya habis saudara. Segala yang hidup habis di zaman Nuh saudara. Tidak ada yang selamat selain Nuh dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, kita tidak tinggal di dalam perjanjian lama. Kita sudah masuk dalam perjanjian baru. Yohanes 3 ayat 16, ada yang tahu saudara? Ada semua yang hafal ya. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow, luar biasa. Hafal semua saudara. Anak-anak Tuhan, kekasih-kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan tempat ini. Nah saudara, Yohanes 3 ayat 16 Tuhan berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Di dalam perjanjian baru, bukan karena kesalehan kita, bukan saudara. Bukan karena kebenaran hidup kita, bukan saudara. Alkitab sudah catat tidak ada satupun manusia yang benar di dunia ini. Tidak ada saudara. Ada di tempat ini yang enggak pernah melakukan dosa, enggak pernah melakukan kesalahan. Boleh angkat tangannya saudara. Enggak ada ya saudara. Alkitab Roma sudah mencatat bahwasanya tidak ada manusia yang benar saudara. Semua sudah melakukan dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dari surga yang mulia untuk menyelamatkan kita semua. Amin saudara. Yuk kita menjadi pelaku firman yang setia. Mungkin hal yang kecil saudara. Tuhan ajak kita melayani, yuk melayani. Dengan semangat. Tuhan mungkin perintahkan kita untuk menabur saudara. Kalau perintah Tuhan jangan tawar-tawar saudara. Kalau kita membeli baju di luar boleh tawar. Tapi perintah Tuhan jangan pernah ditawar-tawar. Belajar saudara. Yuk lakukan dengan setia. Dari satu langkah ke 2 langkah, 3 langkah sampai seterusnya. Kita belajar saudara. Supaya saudara dan saya semakin indah di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat juga. Kita belajar menyenangkan Tuhan kita dengan memuji, menyembah Dia, dengan melakukan firman-Nya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya masalah, jangan fokus pada masalahnya. Karena kitab Amsal mencatat, jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatanmu. Amin saudara. Fokus sama Tuhan saja. Janji Tuhan iya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Dia tetap setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3 Tuhan berfirman, tetapi Tuhan adalah setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lama Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dia tetap sama. Respon kita saudara, yuk di tahun 2023 nanti kita semakin melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tahu isi hati Tuhan dan lakukan belajar saudara. Saya juga bukan manusia sempurna saudara. Tapi saya mendorong buat saudara semua di tempat ini. Lakukan apa yang Tuhan senangi.
ketika saudara sudah menabur, sudah melayani, mungkin menabur dalam pekerjaan Tuhan, mungkin memberikan persepuluhan, persembahan diakonia, melihat pelayanan orang-orang miskin. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menolong orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Nah saudara, ketika kita mau belajar jadi pelaku firman, percayalah hati Tuhan disenangkan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, siap-siap saudara akan menerima berkat. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan bebas. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada juga bagian Tuhan yang dikerjakan. Sama seperti Nuh saudara, dia membangun bahtera dengan taat, dengan berapa puluh tahun dia lakukan dengan setia. Dia percaya, dia sabar saudara. Maka Galatia 5 ayat 22 sampai yang 23, firman Allah ada 9 karunia buah roh saudara. Apa itu saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kuasai diri saudara. Ketika saudara memiliki masalah, mungkin membuat saudara marah saudara, kuasai. Karena ketika saudara marah, saudara bisa menguasai diri saudara. Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara bisa memaafkan orang yang gak patut saudara maafkan, Tuhan disenangkan. Tepuk tangan buatlah kita yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih sama seperti buah roh tadi. Dan kemudian memiliki sukacita. So, ketika ada masalah yang kita hadapi saudara, kita gak fokus pada masalah itu. Kita fokus sama firman Tuhan. Fokus apa yang dikatakan Tuhan. Nuh fokusnya apa yang Tuhan perintahkan, bukan olok-olok yang dia dengar saudara. Kalau sempat Nuh mendengarkan olok-olok yang dia dengar saudara, maka dia bisa gak jadi membangun bahtera. Dia juga bisa gak selamat saudara. Tapi karena dia ada penguasaan diri, karena dia sabar, karena dia terus percaya sama janji Tuhan, dia melihat pelangi yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Amin saudara. Nah, waktu Nuh di dalam bahtera, dia nggak ngerti kapan ya akan berakhir. Tapi dia lihat dari jendela dan dia melihat ada pelangi. Bahwa pelangi menunjukkan, melambangkan semua sudah selesai. Habis gelap, terbitlah terang. Habis hujan, ada pelangi saudara. Di dalam kesabaran saudara, ada berkat Tuhan yang menunggu. Amin saudara. Sabar. Boleh katakan di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, sabar. Sabar ya. Sabar. Sabar. Janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu saudara minta apa sama Tuhan. Tapi percayalah. Ketika saudara percaya sama Tuhan. Percaya aja, satu kata aja saudara. Jangan banyak-banyak. Satu kata, percaya saudara. Kenapa orang zaman sekarang ini sulit percaya sama Tuhan? Karena dia fokus pada masalah. Fokusnya masalah. Karena dia nggak ngerti kadang-kadang saudara. Masalah yang kita hadapi lebih, Tuhan kita yang kita sembah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saudara. Amin. Lebih besar Tuhan itu. Tapi karena kita melihat masalah, wah Tuhan besar. Kok nggak selesai-selesai? Kapan ya Tuhan aku doa kok belum dijawab? Sabar saudara, sabar. Nuh diuji kesabarannya, dia telah diuji kesabaran. Dia lulus saudara dalam ujian kesabaran. Saya juga sangat percaya bahwa saudara juga akan lulus dalam ujian kesabaran. Masalah datang gak diundang-undang saudara. Gak permisi, Pak saya datang. Gak ada saudara. Masalah gak nunggu saudara, sakit penyakit gak nunggu, aku datang ya. Tidak. Tapi satu yang perlu kita ketahui saudara. Masalah boleh datang. Goncangan boleh datang. Tapi ketika sumber pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah, masalah sebesar apapun saudara. Tuhan sanggup mengatasinya. Tuhan sanggup menolong saudara. Amin saudara. Tuhan kita penuh dengan karya dan mujizat yang luar biasa. Dari dulu
Saudara, Tuhan Yesus. Mulai dari pelayanannya dalam perjanjian baru. Yang tuli mendengar. Ya, yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Nyata saudara. Semua sudah dicatat di dalam Matius, Markus, Yohanes, semua saudara. Maka oleh karena itu saya mendorong saudara. Kalau saudara punya masalah, jangan cari pertolongan yang lain. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh apa? Harapannya sama Tuhan. Kalau saudara menaruh harapan saudara yang dikasih itu sama Tuhan. Saudara bukan hanya ditolong sampai di dalam dunia ini saudara. Saudara akan sampai pada kekekalan. Amin. Sampai kekekalan saudara. Karena dia Tuhan yang setia. Sampai kita boleh nanti bersama-sama Tuhan memuji menyembah dia di dalam surganya. Amin saudara. Oleh karena itu, yuk kita belajar setia menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin itu kecil saudara. Jangan bersungut-sungut. Jangan suka marah saudara. Boleh marah. Tapi jangan berlarut-larut. Kuasai diri saudara-saudara. Apabila kamu marah janganlah berbuat dosa. Dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya percaya kita semua pernah marah, pernah kecewa, pernah mengalami kegagalan. Ya saudara. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan gak sanggup ubahkan saudara. Ketika di tangan Allah kita saudara. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan sanggup mengubah 2 roti, 5 ikan, 5.000 orang makan. Ya saudara, Allah kita penuh dengan mujizat. Oleh karena itu, fokus sama janji Tuhan. Di dalam Roma, saudara, 10 ayat 17, Tuhan berfirman apa saudara? Saya percaya kita semua sudah hafal di tempat ini, amin saudara. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Yuk belajar dengar firman Tuhan selalu saudara. Jangan dengar hal-hal yang menurunkan standar iman saudara. Ya, tapi dengarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara. Dari posisi yang paling bawah, Tuhan sanggup angkat menjadi kepala. Naik dan terus naik. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya saudara, dengan segenap hati kita. Kalau ada masalah saudara, lipat tangan doa. Tekun doanya saudara. Tekun, belajar tekun. Kalau hari ini gak dijawab, terus sampai Tuhan akan melihat ini anakku. Hatinya luar biasa. Wow. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka berikutnya itu janji Tuhan saudara. Ini bagian kita, cari dulu. Kata Tuhan ini bagian yang kita lakukan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah dan kebenaran itu saudara? Menabur, pasti menuai. Ya, dan kemudian melayani, berdoa, tabur doa saudara. Tabur kebaikan, terus jangan pernah berhenti menabur selagi kita dikasih Tuhan napas hidup. Terus menabur saudara. Karena saya percaya orang yang menabur pasti menuai. Amin saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan yang kita sembah saudara, dia memberkati bukan memberkati saudara hanya hari ini, bukan. Bukan sampai 1 minggu, no. Tuhan yang kita sembah memberkati saudara semua di tempat ini untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kita juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Hiduplah damai dengan semua orang. Jangan tabur kebencian. Jangan tabur yang jahat sama orang saudara. Kalau saudara mau diberkati, Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita semua saudara. Tuhan juga lihat hati saudara, hati saya saudara.
yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini. Supaya Tuhan dapati hati kita ini bersih saudara. Kalau ada sampah, Pak Gembala sering mengatakan buang pada tempatnya. Jangan sampai ngendap, jangan sampai berhari-hari. Rugi saudara, kita yang rugi. Buang, sampah dibuang. Kepahitan buang, amarah dibuang saudara. Jangan simpan-simpan. Karena itu menghalangi berkat Tuhan. Ya saudara, ketika saudara hatinya bersih, ya suka damai sama orang, ya suka membantu, menguatkan orang lain. Dan kemudian saudara menabur hal-hal yang baik, saya percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara semua tempat ini. Amin, saudara dikasih Tuhan. Boleh sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Jangan berhenti mundur melayani saudara. Jangan berhenti mundur melayani. Karena akhir-akhir zaman ini siasat iblis untuk menjatuhkan iman daripada anak-anak Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu saya mau mendorong saudara. Tetap melayani. Kalau yang sudah melayani tetap apapun resikonya. Enggak sanggup. Minta kekuatan sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku enggak sanggup. Tersungkur saudara di bawah kaki Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, amin. Andalkan kekuatan Tuhan. Ketika saudara datang sama Tuhan dengan keluhan. Saudara mungkin mengalami kesesakan, masalah yang besar. Datang sama Tuhan mengucap syukur saudara. Di situ saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sulit saudara untuk mengucap syukur, tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mau mengucap syukur, kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara semua tempat ini. Saya undang Bapak, Ibu, saudara yang tempat ini untuk bangkit berdiri dan tim musik. Pegang janji Tuhan saudara, karena di akhir-akhir zaman ini hanya satu saja yang tidak pernah berubah, yaitu janji Tuhan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah saudara. Digoncang, tapi Tuhan akan tetap setia dan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Pegang janji Tuhan saudara, karena janji Tuhan iya dan amin yang tidak pernah berubah. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, amen. You are holy, Jesus. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Dunia boleh berubah Tuhan. Sekeliling kami boleh berubah. Tapi satu yang kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah berubah. Dan akan terus memegang tangan kami yang memberikan kami kemenangan. Dan kami akan lihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan keluarga Tuhan, jemaat Tuhan. Di Rayon 13 tempat ini. Karena Engkau melihat iman-iman mereka.
Karena Engkau melihat, ya Tuhan, mereka percaya kepadamu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami percaya ya Aba, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Aba dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka satu persatu Tuhan. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar suara kami ya Aba. Karena Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu. Kami tidak mencari pertolongan yang lain Aba. Tuhan, mereka yang berbeban berat, letih lesu, dalam kesesakan, pergumulan yang mungkin saat ini tidak ada jalan. Kami berdoa Tuhan, jangan tahan-tahan Tuhan. Tolong mereka Aba, tolong umat-umat-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka Tuhan. Nyatakan baik kebaikan-Mu, nyatakan kasih-Mu di dalam keluarga mereka Aba. Setiap pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya ya Aba, Engkau Allah yang tetap setia, tetap sama. Tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya Tuhan. Kami kagum kepadamu ya Aba. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Bapa terima kasih, berikan kerukunan kedamaian dalam setiap rumah tangga Tuhan. Mereka yang rindu Tuhan dalam setiap doa-doa mereka. Yang belum dijawab Tuhan, jawab dalam nama Yesus tepat pada waktunya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima kasih-Mu ya Aba. Terima kasih, kami terima juga janji-janji-Mu Tuhan. Yang digenapi dalam kehidupan kami. Dan apa yang Tuhan berkati, akan diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Amin.